Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah ekologi. Pada kesempatan ini, Ibu ingin membahas mengenai ekosistem perairan, yaitu sungai. Ekosistem sungai merupakan segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya pada kawasan daerah sungai. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, juga hilir sungai, dan bahkan sampai pada muara sungai. Ciri-ciri ekosistem sungai, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke hilir, kemudian terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara kontinu, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan hewan yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Komponen sungai terdiri dari faktor abiotik dan faktor biotik. Yang termasuk kepada faktor biotik diantaranya adalah tumbuhan dan beberapa jenis hewan. Mari kita lihat tumbuhan yang termasuk pada komponen biotik yang berada pada sungai. Pertama, tumbuhan tingkat rendah meliputi alga, kemudian atau ganggang, kemudian lumut, kemudian ada di sekitar daerah aliran sungai terdapat paku-pakuan, kemudian tanaman herba maupun tumbuhan tingkat tinggi. Karena ini tumbuhan tingkat tinggi sangat penting karena memiliki sistem perakaran yang cukup kuat untuk berada di daerah aliran sungai sehingga berfungsi untuk menahan terjadinya erosi yang disebabkan oleh aliran air yang bisa mengurangi tingkat peluruhan dari tanah yang berada di daerah aliran sungai. Selanjutnya, yang tergolong kepada hewan diantaranya adalah yang termasuk kepada hewan avertebrata, yaitu protozoa seperti adanya paramecium, amoeba yang terdapat di air tawar, kemudian golongan cacing atau permes, dan beberapa dari antropoda seperti krustase, ada udang air tawar, kemudian dari myriapoda maupun dari beberapa hewan vertebrata seperti adanya ikan atau fishes, kemudian amfibi, golongan katak, reptil, ular, kemudian juga kura-kura, bahkan buaya, dan beberapa spesies mamalia yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang termasuk pada komponen abiotik adalah komponen ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pada faktor biotik di dalam ekosistem sungai. Komponen-komponen abiotik ini adalah yang ada di kawasan ekosistem sungai, diantaranya ada batuan, kemudian tanah, kemudian udara, dan beberapa faktor fisik yang berpengaruh terhadap komponen abiotik, yaitu suhu, kelembaban, kemudian sinar matahari, kecepatan angin. Nah, itu beberapa faktor fisik yang berpengaruh terhadap terjadinya pola hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik. Mari kita lihat selanjutnya adalah zona ekosistem sungai. Zona ekosistem sungai ini dibagi dua. Yang pertama adalah ekosistem dengan zona air tawar yang deras dan yang kedua dengan zona air yang tenang. Zona yang deras ini merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Dan zona ini mendapati aliran arus air yang deras dan sangat tinggi karena biasanya ini terdapat pada dataran tinggi atau di daerah hulu, tepatnya di daerah pegunungan. Nah, aliran sungai ini mengakibatkan bagian dasar sungai itu menjadi bersih dari berbagai macam endapan serta material-material yang cenderung untuk mengendap karena terbawa oleh aliran air yang cukup deras. Sedangkan zona air tenang ini merupakan zona yang sedikit lebih dalam dan arus sungai tidak terlalu deras, berada di wilayah yang landai dan banyak mengandung lumpur serta bahan-bahan yang mengendap di dasar sungai. Maka menjadikan dasar sungai ini lebih terasa lunak dan tidak sesuai dengan bentos.
Zona aliran tenang ini lebih sesuai untuk nekton dan plankton yang mempunyai kebiasaan untuk menggali dasar sungai. Nah, zona air tenang ini lebih cenderung atau lebih berada pada kawasan hilir, berbeda dengan zona air deras yang lebih menempati daerah pegunungan atau daerah hulu sungai. Mari kita lihat ada siklus energi pada ekosistem air sungai. Ini yang pertama proses terjadinya fotosintesis, di mana energi cahaya matahari ini sebagai sumber energi yang membantu di dalam reaksi metabolisme, yaitu dengan anabolisme, pembentukan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, yaitu komponennya adalah H2O bersama CO2 dengan bantuan sinar matahari dan terjadi pada klorofil, menghasilkan amilum dan oksigen serta energi. Nah, jadi aliran energi ini terdapat di dalam rantai makanan. Rantai makanan ini bisa kita lihat bahwa peran energi matahari itu akan terjadi proses fotosintesis pada produsen primer yang ada di perairan sungai seperti fitoplankton, kemudian atau alga, ganggang, itu sebagai produsennya. Kemudian beberapa jenis ikan yang tergolong herbivora itu akan memanfaatkan makanan atau menggunakan makanan atau produsen tadi, lalu selanjutnya adalah konsumen tingkat kedua akan memakan konsumen tingkat pertama, dan begitupun konsumen tingkat ketiga, sampai akhirnya pada tahapan penguraian atau dekomposisi atau dilakukan oleh dekomposer. Nah, di sini terdapat perpindahan energi yang terlihat pada rantai makanan tadi. Nah, kemudian mari kita lihat beberapa hubungan simbiosis yang ada pada ekosistem sungai. Pertama adalah simbiosis mutualisme. Mutualisme ini saling menguntungkan kedua belah pihak, di mana salah satu contohnya adalah buaya dan burung plover, di mana burung plover ini memanfaatkan sisa-sisa makanan yang terdapat pada mulut buaya, begitupun buaya merasa diuntungkan karena dia merasa dibersihkan oleh burung plover ini. Kemudian simbiosis komensalisme ya adalah salah satu diuntungkan, di mana ikan ini bisa berteduh pada populasi alga atau ganggang atau tanaman air. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis predator mangsa. Nah, ini predasi ini ada yang disebut predator, yaitu pemangsa, dan yang dimangsa namanya mangsa. Jadi predator mangsa. Ini bisa terlihat pada ikan gabus yang memangsa ikan-ikan kecil. Itu salah satu contoh predasi di mana terjadi tadi makan dan dimakan oleh mangsa dan pemangsa. Nah, kemudian macam-macam ekosistem sungai di Indonesia ini, mari kita lihat beberapa contoh. Saya ingin menyampaikan supaya kalian tidak lupa tentang Indonesia ini yang kaya akan sungai. Salah satu contohnya adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia karena terletaknya juga ini di Kalimantan Timur. Memiliki mata air yang asalnya dari Pegunungan Muller, berawal dari mata air Pegunungan Muller yang bermuara di Selat Karimata dan digunakan sebagai sarana transportasi untuk menuju ke tempat-tempat lain atau untuk mengangkut barang ya, dan ini cukup produktif sungai ini digunakan untuk transportasi. Yang kedua adalah Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam ini berada masih di wilayah Kalimantan ya, sama seperti juga Sungai Kapuas, tepatnya di Kalimantan wilayah timur. Dinobatkan sebagai sungai yang terpanjang nomor 2 setelah Sungai Kapuas, dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi, untuk budidaya tanaman, dan juga budidaya ikan ya, dan juga sebagai sarana transportasi. Kemudian yang berikutnya adalah Sungai Batanghari. Sungai Batanghari ini adalah terletak di Pulau Sumatera, mempunyai panjang sekitar 800 km, merupakan sungai yang melintasi Provinsi Sumatera Barat, Jambi, kemudian di mana bermuara dari mata air Gunung Rasan dan bermuara di Laut Cina Selatan. Nah, ini merupakan sungai yang bersejarah karena menjadi saksi bisu kemegahan dan kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Kemudian Sungai Batanghari merupakan sungai yang sangat cantik dan berpotensi dijadikan sebagai river cruise ya, atau pesiar sungai.
Selanjutnya adalah Sungai Barito. Sungai Barito ini sama halnya dengan Sungai Mahakam maupun Sungai Kapuas. Sungai ini terletak di wilayah Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Nah, dikenal sebagai nama Sungai Cina atau dan Sungai Banjar ya. Nah, terdapat sebuah kegiatan yang menarik yaitu kegiatan pasar terapung. Walaupun sekarang pasar terapung itu juga tidak hanya di sungai, tetapi juga bisa terjadi di danau atau di situ atau di bendungan karena memang sebagai salah satu tujuan pasar untuk wisata yang diminati banyak orang. Kemudian aliran Sungai Barito ini mempunyai cabang sehingga dapat dikatakan bahwa Sungai Barito ini adalah penggabungan dari beberapa sungai yang sudah ada sebelumnya. Nah, air di sungai ini tampak lebih berwarna coklat keruh karena banyak mengandung lumpur. Lumpur tersebut berasal dari aliran air yang ada di sepanjang aliran dari hulu sampai ke hilir, mungkin juga disebabkan karena faktor adanya erosi dari sekitar daerah aliran sungai. Kemudian selanjutnya Sungai Musi. Sungai Musi ini adalah sungai Batanghari 9, yaitu berarti 9 sungai besar. Nah, Sungai Musi ini bermula dari mata air di Kepahyang ya, dan selanjutnya bermuara di Selat Bangka. Sungai Musi yang merupakan ikon dari kota Palembang ini menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan kota Palembang. Oke, marilah kita melihat beberapa contoh ekosistem sungai yang ada di dunia. Yang paling terkenal adalah Sungai Amazon. Mempunyai panjang sekitar 6.400 km yang berada di Amerika Selatan. Aliran Sungai Amazon ini melewati beberapa negara tentunya, diantaranya adalah Brazil, Peru, kemudian Bolivia, Ekuador, dan Kolombia. Panjang Sungai Amazon ini membuat hewan yang ada di sekitar Sungai Amazon dan hutan Amazon, sungai ini mengelilingi juga hutan yang mengelilingi juga banyak. Jadi artinya keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar Sungai Amazon ini cukup banyak. Nah, selanjutnya adalah terdapat kurang lebih 3.000 spesies ikan yang ada di Sungai Amazon. Yang paling terkenal adalah ikan piranha yang terkenal sangat buas. Kemudian berikutnya adalah Sungai Nil. Sungai Nil ini termasuk sungai yang identik dengan negara Mesir, dengan kota Mesir. Nah, ini mempunyai panjang sekitar 6.650 km. Lebih panjang tentunya dari Sungai Amazon, dan Sungai Nil ini melewati sampai 9 negara. Kalau Sungai Amazon tadi melewati 5 negara. Salah satu dari negara yang terlewati adalah Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan seterusnya. Nah, ini adalah negara-negara yang dialiri oleh Sungai Nil. Selanjutnya adalah Sungai Gangga. Sungai Gangga ini terletak di India. Sungai Gangga memiliki panjang 2.525 km, merupakan sungai yang dianggap suci oleh orang-orang di India, sehingga umat Hindu ini memiliki keyakinan dia bisa membersihkan bumi dan mensucikan manusia dari dosa-dosa, sehingga mandi di Sungai Gangga itu sebuah keberkahan bagi pemahaman umat Hindu. Selanjutnya, mari kita identifikasi beberapa manfaat dari ekosistem sungai. Manfaat ekosistem sungai itu kita bisa lihat, pertama sebagai sumber air tawar. Kedua, berperan sebagai bottlenecks dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Lalu sebagai tempat bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya hewan dan tumbuhan air. Kemudian sebagai tempat budidaya tanaman tertentu, sebagai tempat rekreasi bagi anak dan keluarga, sarana edukasi lingkungan, dan sarana penelitian atau riset. Nah, kemudian jangan lupa tempat transportasi. Bahkan selain itu tempat mengambil sumber daya seperti pasir, sumber daya alam pasir, kemudian batu, dan seterusnya. Nah, itu juga dilakukan di dalam ekosistem sungai. Namun selain manfaat yang kita dapat, terdapat juga banyak kerusakan-kerusakan dan bahkan menimbulkan banyak pencemaran akibat dari ulah manusia maupun secara alamiah. Mari kita identifikasi apa saja ulah manusia yang menyebabkan kerusakan dan bahkan pencemaran bagi ekosistem sungai.
Menjadikan sungai tempat pembuangan sampah akhir. Saat ini, orang membuang sampah ke sungai itu bukan hanya sampah yang bersifat organik, tetapi juga bahan-bahan plastik. Nah, itu yang berbahaya karena bahan plastik ini tentu saja tidak bisa diurai, bahkan terbawa oleh aliran air sungai sampailah kepada muara, kemudian masuk ke laut dan bisa saja termakan oleh hewan laut dan mengakibatkan kematian bagi beberapa populasi ikan. Nah, jadi sungai ini karena pembiasaan masyarakat ini adalah tempat membuang sampah akhir, sehingga yang terjadi adalah peningkatan berbagai macam zat berbahaya. Salah satu contoh, misalnya dengan mencuci, kemudian pembuangan saluran air dari rumah itu masuk ke dalam sungai sehingga konsentrasi deterjen yang ada di perairan sungai itu akan meningkat. Begitupun juga mungkin pembuangan limbah-limbah lain seperti yang berasal dari pabrik, kemudian itu mengandung logam berat. Nah, itu juga berbahaya sekali. Dan selain itu juga bisa disebabkan tatkala petani menyemprotkan DDT atau pestisida bagi pertaniannya, lalu turun air hujan dan bahkan terbawa oleh aliran air sampai ke dalam sungai, itu akan menyebabkan juga terjadinya perubahan kandungan zat-zat kimia maupun kandungan yang menyebabkan unsur-unsur biologi yang ada di dalam perairan itu menjadi berubah. Salah satunya adalah kandungan chemical yang tadi disebabkan deterjen atau disebabkan karena pestisida, DDT, dan seterusnya. Logam berat, nah itu juga akan menyebabkan kandungan COD dan BOD yang sangat tinggi, mengakibatkan perubahan pada tatanan ekosistem sungai. Nah, selain itu, ulah manusia pun yaitu mengeksploitasi atau penambangan pasir dan batu yang ada di sungai, sehingga mengakibatkan tatanan struktur sungai juga berubah, mengganggu habitat spesies pada ekosistem sungai. Bahkan akan menyebabkan kekeruhan yang mengganggu penetrasi cahaya matahari ke dalam sistem perairan. Nah, selain itu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan masih ditemukan, misalnya dengan menggunakan zat kimia, misalnya Fortas atau yang lainnya, sehingga menyebabkan ikan-ikan kecil pun ikut mati akibat adanya racun yang digunakan di dalam proses penangkapan ikan. Nah, selain itu mari kita lihat ya, ulah manusia yang lain adalah transportasi sungai. Ini juga selain tadi dari sisi manfaat juga bisa memberikan efek negatif seperti mengganggu ketenangan manusia atau habitat hewan sungai. Selain itu juga mengganggu pertumbuhan tumbuhan air dan bahkan menyebabkan tingkat kekeruhan pada sungai yang tadi saya bilang bahwa ini akan mengganggu terhadap penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dalam sistem perairan sungai. Nah, itulah beberapa kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Tetapi selain oleh ulah manusia, juga secara alamiah ini bisa terjadi kerusakan dan pencemaran. Salah satu contoh adalah terjadinya eutrofikasi. Nah, ini disebabkan karena meningkatnya kandungan bahan organik yang dihasilkan dari sampah organik yang masuk pada sistem perairan sungai. Nah, misalnya adanya aliran dari daratan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, misalnya pupuk yang masuk ke dalam sistem perairan juga bisa memicu pertumbuhan alga yang berlebih. Nah, kalau pertumbuhan alga yang berlebih ini disebut dengan blooming ini mengakibatkan kandungan oksigen terlarut yang ada di dalam perairan menjadi sangat berkurang, sehingga akibatnya ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen. Nah, selain itu juga proses sedimentasi. Sedimentasi ini akibat adanya faktor erosi yang terjadi akibat peluruhan dinding daerah aliran sungai atau erosi yang disebabkan juga dari daerah hulu ke daerah hilir. Nah, ini erosi ini bisa mengakibatkan endapan-endapan atau bahan-bahan material itu meningkat sehingga terjadi pendangkalan pada aliran sungai. Nah, pendangkalan ini akan mengganggu tentu tatanan pada ekosistem sungai. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan
ekosistem yang terdapat pada sungai. Jadi kesimpulannya adalah pelestarian sungai dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi jangan lupa berpikir untuk melestarikannya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.